Halo, ketemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL dengan timeline ikhlas berbagi, rela memberi. Ini adalah channel pendidikan yang akan memberikan tips dan trik tentang pembelajaran matematika dan juga tutorial lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi menyelesaikan masalah tentang volume kubus dan balok. Kurang lebih ada 4 soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Soal yang pertama, Andra memiliki kubus mainan yang terbuat dari kayu. Jika jumlah panjang seluruh rusuknya adalah 108 cm, berapakah volume kubus mainan tersebut? Oke, untuk soal cerita seperti biasa, langkah pertama kita perlu menuliskan informasi diketahui atau D1. D1-nya adalah panjang seluruh rusuk. Nah, itu sama dengan 108 cm. Lalu D2 yang ditanyakan adalah volume dari kubus mainannya itu berapa. D3 kita mendesain penyelesaiannya. Nah, volume kubus itu rumusnya, karena di sini diketahui ada unsur rusuknya, maka volume kubus kita bisa tuliskan sebagai rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Maka kita perlu mencari ukuran rusuknya ya, menggunakan informasi pada D1. Informasinya dari panjang seluruh rusuknya ya, panjang seluruh rusuk itu tadi sama dengan 108 cm ya. Teman-teman bayangkan kubus itu memiliki berapa rusuk? Iya, 12 rusuk. Artinya panjang seluruh rusuk ini sama dengan panjang dari 12 rusuk itu, totalnya 108 cm. Kalau begitu panjang satu rusuk, atau kita tulis dengan R, itu akan sama dengan 108, lalu kita bagi 12. Nah, 108 bagi 12 itu sama dengan 9 cm. Nah, ukuran R ini atau ukuran rusuk inilah yang akan kita substitusikan atau kita gantikan di rumusnya ya, sehingga R kali R kali R tinggal kita ganti R diganti dengan 9 sehingga menjadi 9, lalu dikali 9, lalu dikali R nya juga diganti 9. Nah, 9 kali 9 kali 9 itu sama dengan 729. Satuannya adalah cm kubik atau cm pangkat 3. Ini adalah volume kubus mainan. Tinggal kita tulis kesimpulannya. Jadi volume dari kubus mainan itu sama dengan 729 cm kubik ya. Tidak susah ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ibu memiliki bak mandi berbentuk kubus yang berisi penuh air. Bak tersebut menampung 125 liter air. Sebanyak 2/5 bagian dari volume air digunakan untuk mandi. Nah, berapa ketinggian air di bak sekarang? Jadi kita diminta untuk menghitung ketinggian air sekarang ya, setelah dipakai 2/5 bagian. Kita bisa melihat mungkin seperti ini kurang lebih bentuk dari bak mandinya berbentuk kubus. Setelah itu kita coba tuliskan informasinya D1. D1-nya adalah volume bak mandi ya. Pak Frans tuliskan sebagai VBM. Maksudnya volume dari bak mandi itu sama dengan 125 liter ya, atau sama dengan 125 desimeter kubik. Lalu yang ditanyakan adalah tinggi air ya, tinggi air setelah digunakan
sebanyak 2/5 bagian. Nah, tinggi airnya berapa? Oke, kita coba desain penyelesaiannya. D3 ya. Maka langkah pertama yang perlu kita cari tahu adalah berapa ukuran rusuk ya, berapa ukuran rusuk dari bak mandi ini ya, dengan cara kita menggunakan rumus volume ya. Volume dari bak mandi, kita tulis informasi volume dari bak mandi itu sendiri itu ternyata sama dengan 125 liter atau sama dengan 125 desimeter kubik. Nah, volume dari bak mandi sendiri berbentuk kubus, berarti kita ingat rumus dari volume kubus itu sama dengan sisi kali sisi kali sisi ya. Sisinya dikalikan sebanyak 3 kali itu sama dengan sisi pangkat 3. Ini adalah volume dari kubus atau boleh rusuk pangkat 3. Sehingga volume dari bak mandi yang berbentuk kubus rumusnya akan sama dengan S pangkat 3 sama dengan 125 ya desimeter kubik. Selanjutnya S sama dengan, nah di sebelah kiri kita hilangkan pangkat 3, maka sebagai konsekuensinya di sebelah kanan kita tarik akar pangkat 3 dari berapa? Dari 125. Nah, tinggal teman-teman memikirkan sebuah bilangan kalau dikali sebanyak 3 kali hasilnya adalah 125 ya. Bilangan itu adalah 5. Mengapa? Karena 5 dikali 5 dikali 5 hasilnya 125. Sehingga ukuran dari bak mandi itu sendiri adalah 5 desimeter ya. Jadi ukuran rusuknya ini semuanya 5 desimeter. Misalnya Pak Frans tulis di sini. Jadi misalnya ini 5 desimeter, lalu ini juga 5 desimeter, lalu tingginya ya. Tinggi dari bak mandi itu juga 5 desimeter. Kemudian yang kedua, kita perlu menghitung berapa volume air yang sudah terpakai. Ya, kita coba tulis volume air yang terpakai itu kita bisa peroleh dari ini. Sebanyak 2/5 bagian air dari volume air sudah digunakan untuk mandi. Ya, 2/5 bagiannya. 2/5 bagian dari volume air, dari volume bak mandinya. Berarti dikali 125. Ada 2 operasi, ada operasi pembagian, ada operasi perkalian. Maka kita selesaikan bagian pembagian terlebih dahulu. 5 dan 125 kita bagi 5. 5 bagi 5 sisa 1. 125 dibagi 5 itu sama dengan 25. Selanjutnya tinggal kita kalikan. 2 dikali 25 itu sama dengan 50 ya, 50 liter atau 50 desimeter kubik atau 50 desimeter kubik. Ini adalah volume air yang sudah terpakai. Nah, dari situ kita bisa menghitung berapa volume air tersisanya, ya. Nah, berarti volume air sisa itu akan sama dengan volume air mula-mula, itu sama dengan 125 desimeter kubik, lalu dikurangi volume air yang sudah terpakai, sama dengan 50 desimeter kubik, atau sama dengan berapa nih? 125 dikurangi 50 itu sama dengan 75 desimeter kubik. Ini adalah volume air sisanya, yaitu sebanyak 75 desimeter kubik. Nah, sekarang kita coba gambarkan di sini. Misalnya ini adalah sisa dari air ya setelah dipakai. Misalnya seperti ini gambarnya. Nah, misalnya kurang lebih seperti ini. Untuk lebih jelas kita coba warnai. Ambil warna biru saja. Iya, misalnya ini nih. Ini seperti ini. Ini adalah air yang tersisa dalam bak ya. Ini maaf kalau agak kelewatan garisnya. Nah, kurang lebih
Ini adalah air yang tersisa di dalam bak. Nah, kalau kita perhatikan ukuran airnya ini yang memenuhi wadah, kalau kita perhatikan sudah tidak kubus lagi ya, sudah bukan ukuran atau berbentuk kubus lagi, dengan ukuran panjangnya 5 desimeter, sisi yang ini lebarnya, kemudian tinggi itu tidak setinggi bak mandi lagi ya. Tinggi ini adalah menjadi tinggi air. Perhatikan ukuran dari rusuknya sudah berbeda, berarti ini bentuknya sudah menjadi balok. Berarti volume air tersisa itu kita bisa pakai rumus volumenya balok, menjadi panjang dikali lebar dikali tinggi sama dengan 75. Nah, setelah itu tinggal kita gantikan. Panjangnya itu sama dengan 5, lalu dikali lebar, lebarnya sama dengan 5 juga, lalu dikali tinggi. Nah, itu kita ganti dengan tinggi air. Jadi T kita ganti dengan TA, akan sama dengan 75. Nah, perhatikan di ruas kiri seluruhnya perkalian, maka kita bisa coret dengan 75 ya. Kita bagi dengan 5. Yang pertama, 5 bagi 5 itu 1, lalu 75 bagi 5 itu sama dengan 15. Selanjutnya masih ada 5, kita coret dengan 5 lagi. 5 bagi 5 1, kemudian 15 bagi 5 3. Maka di ruas kiri tinggal TA atau tinggi air, sedangkan di ruas kanan tinggal angka 3. 3 apa? Karena volumenya desimeter kubik, maka tinggi airnya satuannya menjadi desimeter. Jadi tinggal kesimpulannya, jadi ya, ketinggian air sekarang, jadi tinggi air sekarang atau tinggi air yang tersisa itu setinggi 3 desimeter. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal 3. Sebuah sabun berbentuk balok dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 6 cm, dan tingginya 5 cm. Sabun tersebut akan dimasukkan ke dalam kardus berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 30 cm. Berapakah banyak sabun yang dapat dimasukkan ke dalam kardus hingga penuh? Jadi ini ditanya berapa banyak sabun. Oke, kita tulis informasinya. D1, yang pertama kita tuliskan ukuran dari sabun, panjangnya 10 cm. Jadi kita tulis P sama dengan 10 cm, lalu lebar 6 cm. Selanjutnya tinggi 6 cm. 5 cm. Ini adalah ukuran dari sabun. Kemudian ada kardus dengan ukuran rusuknya ya, rusuknya itu sama dengan 30 cm. Lalu D2 kita diminta untuk menghitung banyak sabunnya. Nah, teman-teman bayangkan sabun itu dimasukkan ke dalam kardus yang ukuran rusuknya 30 cm. Berarti berapa banyak sabun? Oke, kalau begitu kita desain penyelesaiannya D3. Banyak sabun itu akan sama dengan volumenya kardus dibagi dengan volumenya satu sabun. Gitu. Mengapa? Karena sabun ini akan dimasukkan ya, akan ditempatkan ke dalam kardus, Maka tinggal kita ganti kardus. Kardus itu tadi dari informasi soal berbentuk kubus. Berarti volume kardus itu sama dengan volume kubus ya, atau sama dengan rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Sedangkan volume sabun, nah sabun sendiri berbentuk balok, berarti kita pakai volume balok, panjang kali lebar dikali tinggi. Tinggal kita gantikan angkanya.
rusuk R-nya sendiri sama dengan 30, berarti 30 dikali R diganti 30, lalu dikali R 30, kemudian dibagi P kita ganti dengan 10, selanjutnya dikali L kita ganti dengan 6, kemudian dikali dengan T atau tingginya itu kita ganti dengan 5. Selanjutnya apa? Iya, kita coret-coret. Yang pertama 30 dengan 10 kita coret nolnya ya. Kemudian 30 dan 6 bisa dong kita bagi 6 ya. 6 bagi 6 itu sisa 1, 30 bagi 6 sisa 5. Selanjutnya 5 dan 5 kita bagi 5 sisa 1, bagi 5 sisa 1. Maka pada bagian pembilang tinggal 3 dikali 30 ya. Tinggal 3 dikali 30 berarti sama dengan 90. Penyebutnya 1, tidak perlu ditulis, berarti banyak sabun ada 90 buah. Jadi tinggal kita tulis kesimpulannya. Jadi banyak sabun yang dapat dimasukkan gitu ya, banyak sabun yang dapat dimasukkan adalah 90 buah sabun. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke soal terakhir. Sebuah balok memiliki ukuran panjang 32 cm dan tingginya 16 cm. Jika volume balok sama dengan volume kubus yang memiliki panjang rusuk 24 cm, tentukan lebar dari balok tersebut. Oke, D1. Yang pertama ukuran balok panjangnya 32, P sama dengan 32 cm. Lalu tinggi sama dengan 16 cm. Lalu volume balok sama dengan volume kubus, panjang rusuk kubus 24, berarti R-nya kubus sama dengan 24 cm. Lalu ingat, volume balok itu sama dengan volumenya kubus. Selanjutnya yang ditanyakan D2 adalah ukuran lebar dari balok. Oke, kita desain penyelesaiannya. D3 menggunakan informasi ini teman-teman ya. Volume balok itu di soal dinyatakan besarnya sama dengan volume kubus. Nah, volume balok kita ganti. Rumusnya apa teman-teman? Volume balok, iya, panjang dikali lebar dikali tinggi sama dengan volume kubus. Karena ini diketahui ukuran rusuk, berarti sama dengan rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Nah, tinggal kita gantikan. Panjang P kita ganti dengan 32 dikali L, karena ini yang ditanyakan ya, karena L ini yang ditanyakan, maka kita tulis kembali L-nya. Dikali T kita ganti dengan 16. Nah, sama dengan rusuknya itu sendiri sama dengan 24. Berarti kita ganti dengan 24 kali 24 dikali 24. Nah, selanjutnya kita perhatikan bentuk sebelah kiri itu perkalian ya, maksudnya kirinya sama dengan, lalu sebelah kanannya sama dengan, ini juga perkalian. Kita sederhanakan ya, ini bebas. Misalnya kita pilih 32 dengan 24 ya, 24 yang pertama. 32 dan 24 itu kita bagi berapa? Misalnya kita bagi dengan 8. 32 bagi 8 itu sama dengan 4 ya. 24 bagi 8 sama dengan 3. Selanjutnya apa? Selanjutnya misalnya kita bisa menyederhanakan 4 sama 24 ya, kita bagi 4. 4 bagi 4 1. Kemudian 24 bagi 4 sisa 6 ya. Perhatikan di ruas kiri tinggal L kali 16, ruas kanan 3 kali 6 kali 24.
Nah, 16 ini kita masih bisa coret lagi nih ternyata ya. Misalnya kita sederhanakan dengan berapa? Dengan 24 ya. 24 kita bagi 4 ya. 16 bagi 8 ya, langsung bagi 8 saja. 16 bagi 8 sisa 2, lalu 24 bagi 8 sisa 3. Kemudian 2 masih bisa kita sederhanakan dengan 6. 2 bagi 2 itu 1, lalu 6 bagi 2 sisa 3. Maka di ruas kiri perhatikan tinggal lebar ya. Semua angka tadi sudah kita coret, 32 tadi sudah kita sederhanakan sisa 1, 16 juga sisa 1. Berarti ruas kiri tinggal lebar sama dengan ruas kanan, sisanya 3 dikali 3. Iya, dikali 3. Nah, berarti lebar sama dengan berapa? Iya, 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Nah, karena ini satuannya dalam sentimeter semua, maka lebarnya satuannya juga sentimeter. Dengan demikian kita bisa tarik kesimpulannya. Jadi lebar balok itu sama dengan 27 cm. Jadi kurang lebih seperti itu kita membahas materi bagaimana kita menyelesaikan persoalan dalam kehidupan keseharian berkaitan dengan kubus dan balok. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, jika suka boleh jempol ke atas, tidak suka boleh jempol ke bawah, atau boleh menuliskan komentar di kolom komentar. Aktifkan loncengnya ya, supaya selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.